Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran online. Nah, pada kali ini kita akan belajar KN01, yaitu materi sejarah perkembangan dan cara penyebaran Islam di Indonesia. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu proses masuknya Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia itu dapat kita pelajari dari dua sisi. Yang pertama, sisi masa datangnya Islam ke Nusantara. Yang kedua, asal pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Nah, coba kita bahas dari yang sisi masa masuknya Islam di Indonesia, ya. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan pada tahun 1963, kemudian dikuatkan dengan seminar yang sama yang diadakan di Banda Aceh tahun 1978, para sejarawan itu sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan dibawa langsung dari Makkah. Di mana dalam seminar tersebut menghasilkan 3 butir kesimpulan. Kesimpulan tersebut yang pertama, ajaran Islam itu masuk ke Indonesia sejak abad 1 Hijriah atau abad 7 Masehi. Yang kedua, agama Islam masuk ke Indonesia itu tidak melalui India, melainkan langsung dari Makkah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang mewarnai Islam di Indonesia. Bukti agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, ya. Jadi, bukti yang pertama pada tahun 651 Masehi atau abad ke-7, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an itu mengirimkan delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islamiyah yang belum lama berdiri. Bukti yang kedua itu Sir Thomas Arnold dalam bukunya yang berjudul The Preaching of Islam menyatakan bahwa pada tahun 684 Masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan Arab. Bukti yang ketiga itu adanya rencana serangan orang-orang Aceh pada tahun 674 Masehi terhadap kerajaan Holing. Nah, sebutan Aceh sendiri itu ditujukan untuk menyebut orang Arab dan Persia. Bukti yang keempat itu menurut Profesor Dr. Hamka ya, dari Hikayat Islam itu mengatakan bahwa seorang bernama Syekh Ismail yang berangkat dari Mekah menuju Samudra Pasai kemudian bertemu dengan Sultan Muhammad, yang mana Sultan Muhammad itu merupakan salah satu keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang selanjutnya itu di negara Arab, ya, pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi telah berkembang mazhab atau paham, diantaranya yaitu mazhab Syafi'i, ya. Poin kedua, asal pembawa ajaran Islam di Indonesia, ya. Jadi di kalangan ahli sejarah itu terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa dan dari mana Islam dibawa ke Indonesia. Nah, dari pendapat tersebut berkisar antara Gujarat atau India, Persia atau Iran, Mesir dan Arab. Nah, berikut beberapa pendapat dari pakar sejarah mengenai asal masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu dari Snok Horgonje Damakute dari Belanda yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia melalui Gujarat, India. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan penemuan berbagai batu nisan yang mempunyai kesamaan bentuk dengan batu nisan di Cambau, Gujarat, India. Yang kedua dari Sucipto Wirjo Suparto yang mengatakan bahwa Islam itu datang ke Nusantara melalui Gujarat, dengan dibuktikan salah satu makam raja Islam yaitu Samudra Pasai yang nisannya itu terbuat dari marmer batuan Gujarat. Yang ketiga ada Alwi Shihab yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang Sufi Muslim Arab yang masuk ke Cina lewat jalur bagian barat.
Yang terakhir itu ada Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka yang mengatakan bahwa Islam ke Nusantara itu melalui Mesir dan Makkah. Nah, pendapat ini itu berdasarkan pada hikayah Raja-Raja Pasai dalam sejarah Melayu. Nah, itulah materi untuk hari ini ya, tentang perkembangan Islam di Nusantara. Nah, untuk tugasnya coba kalian sebutkan bukti-bukti masuknya Islam di Nusantara. Kalian tulis, kerjakan di buku catatan masing-masing. Tugasnya bisa dikumpulkan via WhatsApp ya, Jabri Bu Arin. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.